Hai, selamat datang di channel The Bear Venture. Di video kali ini gue membahas tentang Lion Bridge. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, Lion Bridge itu adalah tempat untuk kalian bekerja secara online. Kalian bisa memanfaatkan lionbridge.com ini untuk bekerja secara freelance. Jadi di sini gue cuman mau ngasih update aja di tahun 2021 ini dan juga nanti ada Q&A tentang Lion Bridge ini yang gue kumpulkan dari komen-komen di YouTube gue ya. Jadi langsung aja. Di 2021 ini, Lionbridge masih membayar. Yes, masih membayar jawabannya. Dan untuk kalian yang tertarik, kalian bisa masuk ke lionbridge.com. Bagaimana caranya untuk masuk, mulai bergabung dan bisa bekerja di Lionbridge? Kalian masuk ke lionbridge.com lalu pilih join our team. Sini gue akan jelasin gimana caranya kalian untuk mulai mencari pekerjaan di Lionbridge. Lalu di join our team ini, kalian scroll ke bawah. Ada beberapa pekerjaan yang bisa kalian pilih. Oke, tapi umumnya kita itu menggunakan yang ini, writer atau translator. Yang gua tahu sih kebanyakan orang Indonesia ada di writers atau translator ya, dan gua itu adalah seorang writers. Kalau kalian tertarik, kalian tinggal klik learn more. Lalu di sini kalian klik view all opportunities. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman ini. Kalian scroll lagi ke bawah. Sini kalian cari country Indonesia. Klik aja Indo. Akan dicarikan langsung Indonesia dan sini ada dua pekerjaan. Ada online education consultant, ada juga English speaking search engine evaluators. Kalau ini tuh jadi seorang guru online dan kayaknya agak-agak terbatas orang yang punya sertifikat guru ya, karena ini perlu sertifikat guru. Kalau kalian mau, kalau ada kalian bisa mulai apply online education consultant ini kalau kalian nggak punya sertifikat guru atau sertifikat pengajar ya. Atau kalian juga bisa coba ini. Kalau ini umum, siapa aja bisa daftar asal umurnya cukup. English speaking search engine evaluators ya. Di sini akan ada penjelasannya kalau kalian mau bergabung. Ini ada penjelasan tentang pekerjaannya. Kalian bisa baca. Intinya di pekerjaan ini kalian akan mengevaluasi kualitas dari sebuah search engine, apakah akurasinya bagus atau enggak. Lalu kalian akan juga mengecek ads alias iklan, mengecek teks, image, juga sampai mengecek video. Jadi yang melakukan hal seperti ini nggak perlu pendidikan khusus ya. Jadi nanti akan ada ujian. Kalau kalian udah apply, kalau kalian berminat, kalian bisa apply dan nanti akan diarahkan menuju step selanjutnya yaitu ujian. Nah, ujian inilah kalian harus belajar mempelajari materi dari Lionbridge agar kalian bisa lulus ujian dan bisa mulai untuk bekerja secara freelance di lionbridge.com. Jadi seperti itu bagaimana caranya untuk mendaftar di Lionbridge. Kalau kalian mau tahu lebih detail bagaimana step-stepnya, kalian bisa cek video gue tentang Lionbridge yang lainnya. Dan juga sekarang selain di Lionbridge, kalian juga bisa daftar dari workmarket.com untuk bekerja secara freelance bersama Lionbridge. Jadi tapi intinya kalian harus daftar dulu dari lionbridge.com ini ya, agar lebih mudah dan lebih terarah. Lalu gue akan lanjut dengan Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang ada di YouTube gue tentang Lionbridge sebelumnya ya. Ini sebenarnya ada sebagian yang udah gue jawab, tapi gue jawab di kolom komentar. Gue coba jawab di sebuah video. Semoga bisa membantu bagi kalian yang penasaran dengan Lionbridge. Sini udah ada pertanyaannya, gue coba gedein dulu biar agak kelihatan. Oke, pertanyaan pertama, Bang, sekarang Lionbridge didirect ke workmarket.com. Yes, jadi sebagian project dari Lionbridge ini akan didirect ke workmarket.com. Artinya kalian daftar apply-nya itu, apply pekerjaannya itu nggak di lionbridge.com tapi akan di workmarket.com. Kalian tinggal ikutin aja stepnya, harusnya dikasih tahu secara detail di email yang Lionbridge berikan. Jadi nggak perlu khawatir. Bang, contoh CV-nya kayak apa ya? CV-nya standar. CV-nya standar dalam bahasa Inggris. Dan ya, standar aja CV, ada foto, ada nama kalian, pendidikan. Kalau ada pengalaman kerja, masukin juga pengalaman kerja. Kalian cari aja template-nya di Google, banyak yang cuma satu lembar aja ngasih tahu tentang personal kalian. Yang paling penting itu dalam bahasa Inggris CV-nya ya. Pembayaran ke rekening bank potongannya berapa? Iya. Potongannya itu sekitar 20-30% sih rata-rata ya. Karena kan ini mereka ngirim uang dari luar negeri dalam US dollar dan kita terimanya dalam mata uang rupiah ke bank lokal kita. Jadi ada potongan
pengiriman dari luar negeri ke Indonesia ya. Jadi sekitar kalau rata-rata sih 20-30% lah potongannya. Lalu Gan, melamar di 2 pekerjaan langsung di Lionbridge apakah diperbolehkan? Boleh sebenarnya untuk melamar langsung, tapi itu akan menyulitkan kalian. Karena kalau kedua lamaran ini masuk ke proses ujian misalnya, maka kalian akan terpecah konsentrasinya. Karena ujiannya itu bisa dibilang nggak mudah juga kalau harus mempelajari 2 materi sekaligus dan materinya itu dalam bahasa Inggris. Mungkin akan membuat kalian kesulitan ya. Kalau kalian mampu sih ya coba aja sih. Kalau menurut gue sih gue saranin cuma satu aja sih. Tunggu sampai proses yang satu selesai baru coba lagi ke proses lamaran yang lainnya. Lalu Bang, CV-nya itu bahasa Indo atau bahasa Inggris? Tadi sebelumnya udah gue jawab ya, dalam bahasa Inggris ya. CV harus dalam bahasa Inggris karena kerja di Lionbridge ini komunikasinya pakai bahasa Inggris, soal-soalnya pakai bahasa Inggris, ujiannya pakai bahasa Inggris, jadi wajib pakai bahasa Inggris. Tenang, kalian nggak perlu bisa ngomong bahasa Inggris, kalian bisa pakai Google Translate, kamus yang bisa kalian manfaatkan untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Lionbridge. Kalian belajar untuk memahami basic Inggris ya. Gue juga nggak terlalu jago bahasa Inggris dan gue memanfaatkan Google Translate. Bang mau nanya, saya sudah apply dapat balasan prosesnya sekitar 2 minggu. Ini sudah lebih dari 2 minggu, biasanya emang berapa lama ya? Untuk proses setelah pendaftaran itu memang normalnya 2 minggu ya, tapi bisa lebih juga karena mungkin lain juga lagi ngumpulin sebanyak mungkin CV, ngumpulin sebanyak mungkin orang untuk ujian dan mendapatkan hasil terbaik, orang terbaik untuk mulai bekerja di Lionbridge ya. Dan ini tergantung dari proses administrasi mereka. Prosesnya itu rata-rata sih setahu gue sekitar 2 minggu atau sebulan lah ya untuk menunggu apakah kalian akan diteruskan ke ujian atau enggak. Jadi ya 2 minggu atau sebulan lah. Bukaan pendaftaran kapan aja bang? Untuk pendaftaran itu kita nggak tahu, nggak pasti. Jadi kalau kalian tertarik, kalian harus cek sering-sering lionbridge.com untuk melihat apakah ada lamaran, apakah ada lowongan atau enggak. Seperti yang gue jelasin tadi ya, bagaimana caranya untuk mengecek apakah ada lowongan di Indonesia atau enggak. Lalu bang, ujian harus pakai komputer atau laptop ya? Mungkin pertanyaannya itu komputer atau HP ya. Harus pakai komputer atau laptop ya, karena mungkin kalau dari HP itu nggak bisa, nggak support HP-nya untuk ujian-ujian di Lionbridge ya. Jadi wajib wajib pakai komputer atau laptop. Bang, gua udah beberapa kali ngelamar di Lionbridge tapi kok belum ada respon ya. Kalau nggak ada respon sama sekali, udah sebulan, bahkan udah lebih, udah berbulan-bulan, coba kalian ganti email sih saran gua. Mungkin aja email kalian kena blacklist atau ada error di sistemnya Lionbridge, jadi email kalian nggak terproses. Saran gua sih coba ganti email. Lalu coba kembali melamar di Lionbridge. Pemberitahuan lulus atau enggaknya berapa lama ya bang? Kalau lulus itu berarti masalah ujian ya. Kalau ujian sih dari lulus ke ujian itu cepet. Kalau gua kan ada 3 ujian. Ujian pertama itu lulusnya dalam waktu kurang dari 24 jam udah dikasih tahu. Besoknya itu dikasih tahu. Ujian kedua juga begitu. Ujian ketiga juga kurang lebih dalam waktu yang singkat lah, 3 harian. Jadi total ya nggak lama sih. Ya mungkin normalnya ya 1 minggu lah. Kalian coba tunggu, kalau nggak ada ya mungkin udah nggak diterima. Tapi harusnya sih diterima ataupun nggak diterima setelah ujian akan dikasih tahu hasilnya. Lalu, thanks infonya mas. Menurut mas kerja di LB atau Apen bisa buat full time living alias pekerjaan utama enggak? Jawabannya sebetulnya sebelum pandemi ini pekerjaan di Lionbridge ini cukup banyak ya, dan menurut gua bisa, sangat bisa untuk menjadi pekerjaan utama. Tapi yang jadi masalah adalah setelah pandemi ini jumlah pekerjaannya berkurang drastis, dan ya tentu saja ini menyebabkan sulit untuk menjadi pekerjaan utama. Tapi mungkin sekarang sih udah berangsur-angsur pulih lah ya. Sekarang udah mendingan dibandingin tahun lalu. Sekarang udah mendingan dan ya pekerjaannya udah mulai ada lagi. Dan semoga semakin normal dan semakin banyak, mungkin di masa depan kembali ya mungkin akan kembali normal dan ya bisa untuk menjadi pekerjaan utama. Tapi tentu saja ini riskan ya, karena seperti yang gue bilang tadi, pekerjaannya itu nggak tentu, bisa aja jumlah pekerjaannya berkurang drastis seperti sekarang. Tapi enaknya ya ini kan part time ya, jadi kita bisa kerjain kapan aja dan secara online. Jadi di dunia nyata
secara offline, kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Gimana kalau nggak lolos, apakah bisa ikut lagi? Untuk beberapa project, kalau nggak lolos itu nggak bisa ikut lagi ya. Jadi email kalian itu kayak di blacklist, kalian nggak akan bisa melamar lagi untuk beberapa project. Jadi kalian harus perhatikan juga di project itu biasanya dikasih tahu kalau kalian udah gagal ujian ini, kalian nggak akan bisa lagi untuk ikut ujian kalau kalian ngelamar lagi. Jadi pastikan kalau kalian ujian itu benar-benar ujiannya, jangan ngasal. Mungkin itu adalah kesempatan pertama dan terakhir untuk kalian mencoba bergabung dengan Lionbridge. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin kalau kalian dapat kesempatan untuk ujian. Bang, Lionbridge kerjanya kontrak atau gimana? Kontrak, jadi gue ini kontraknya per tahun. Setahun akan diperpanjang, setahun akan diperpanjang kalau masih ada projectnya. Kalau projectnya udah nggak ada ya nggak akan diperpanjang ya. Maka dari itu mungkin menjawab yang tadi, kalau jadi pekerjaan utama juga nggak pasti ya. Jadi lebih baik memiliki pekerjaan yang lainnya juga selain di Lionbridge. Oke, itu adalah Q&A-nya. Jadi beberapa pertanyaan yang udah gua jawab, semoga membantu kalian yang tertarik dengan Lionbridge. Dan ini adalah screenshot dari pembayaran terakhir Lionbridge ke gua. Jadi ini ya sebagai salah satu bukti lah ya bahwa Lionbridge masih membayar sampai sekarang. Ini adalah hasil kerja gue sampai tanggal 31 bulan 1. Jadi tahun 2021. Jadi ya tahun 2021 ini Lionbridge masih membayar. Jadi kalau di Lionbridge ini kerjaan bulan Januari akan dibayarkan bulan Maret. Pekerjaan bulan Februari akan dibayarkan di bulan April. Jadi ada jeda 1 bulan ya. Tapi kalau udah kalian kerja setiap bulan sih normal ya. Jadi setiap bulan kalian akan mendapatkan penghasilan kalau selalu ada ada pekerjaan di Lionbridge. So, jadi sekian video gua tentang Lionbridge ini. Semoga membantu kalian yang penasaran tentang Lionbridge. Dan ya, thanks for watching and see you in my next update video. And bye.